bahwa ayat itu dan masih banyak lagi abangku, bukan cuma ayat itu. Ya, bagaimana dengan ya manuskrip itu? Pasti akan muncul gitu. Abangku, manuskrip itu gini, saya bukakan abang datanya ya, bentar ya, bentar ya. Silakan. Aduh, abangku. Ayat yang abang tunjukkan itu atau yang abang selalu bawa, bahkan teman-teman Kristen pun bawa itu ayat. Aduh, mama bentar ya bang ya. Silakan. Ya. Bentar bangku ya, saya cari dulu datanya ya. Jadi keterangan Yohanes koma nih. Iya, Yohanes koma itu. Biberi Caesar. Yohanes koma itu. Nah iya, Yohanes koma. Woi, paha, woi. Aduh. Nah, gini ya bang ya. Dengarkan saya. Kepalsuan Yohanes 5, 7 sampai 9 abangku. Ini menurut William Barclay, pakar teolog internasional asal Skotlandia. Gelarnya beliau ini adalah doktor dari University Edinburgh pada tahun 19. Iya, pada tahun. Bentar. Bentar. Bukan tahun hidupnya. Sebentar abangku, bentar. Edinburgh pada tahun 1956 dan salah satu guru besar di bidang biblikal abangku ya. Penjelasan ayat ini dia katakan tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Bahkan manuskrip besar yang termasuk pada abad ketiga dan keempat, ayat ini tidak ditemukan karena versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Bahkan Perjanjian Baru yang pertama dari bahasa Yunani yang diterbitkan berasal dari Eramus pada tahun 1516. Eramus ini adalah seorang sarjana besar dalam pakar teologi, mengatakan bahwa teks ini tidak terdapat dalam teks asli. Assalamualaikum Bang Jibril. Ini bukan saya yang katakan abangku. Tidak ditemukan Tapi manuskrip tidak ditemukan. Dan ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar abangku, saya jelaskan dulu, nanti dilanjutkan sama Bang Jibril, pakar data di sini. Oke, gini bang. Abang mengutip data itu, dan ini salah satu data yang selalu dibawa sama teman-teman Kristen, saudaraku. Kebanyakan ayat yang ada di dalam Bible Anda, termasuk 1 Yohanes 5 nomor 7 sampai 9, itu adalah ayat tambahan. Pertanyaan saya, kalau ayat itu ditambahkan atau ayat sisipan, pertanyaan saya, asli atau palsu? Ya asli dong. Loh, aslinya gimana? Kitab suci itu abangku tidak bisa terkontaminasi oleh tulisan manusia, apalagi buah pikir manusia. Namanya tambahan. Bagaimana caranya jika tidak sampai? Analoginya gini abangku. Analoginya gini. Itu misalnya saya manusia agar bisa sampai ke manusia. Baik, lanjut aja Bang Jib. Lanjut aja Bang. Datanya Bang. Ya, Bang lanjut. Michael, setahu aku Nanti dibantah dengan data ya Bang Michael ya. Ayat Yohanes koma atau koma Yohanes. Sana dikatakan yang berarti potong dari. Oke. Nanti dibantah dengan data ya, Michael. Nanti kakak besarkan ya, Dek ya. Oke, lanjut. Nah, coba Bang Jibril lanjut. Silakan Bang Jib. Bang Michael, sehat kabarnya? Sehat? Wah, luar biasa. Apa kabar Bang Jibril? Kata-kata sehat. Alhamdulillah. Bang Jibril luar biasa ya. Kita sudah lama tidak berdialog ya. Iya. Mana si Rifa, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita harus tertib ini ya. Gimana kabar Bang Juma? Baik. Udah lanjut. Jadi kita bahas 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Kalau kita buka 1 Yohanes 5 nomor 7 sekarang di Alkitabnya ini, di sini disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di ini. Saya buka ini aja secara keseluruhan. Nah, di sini nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, tapi kalau kita revert ke originalnya, ini kita ambil dari Sinaiticus.
di Kodeks Sinaiticus itu kalau kita ke 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ayatnya. Nah ini kalau kita baca, tapi nggak penting lah ya. Oti trace ensten maiterus nggak penting, tapi di sini ya nggak penting di sini yang penting. Jadi di original teksnya tulisannya itu yang bersaksi adalah 3. Nah kalau kita baca konteksnya di nomor 7 yang bersaksi adalah 3. Di ayat 8-nya, bukan ayat sih, tapi butir 8-nya, roh, air, dan darah, dan tiga-tiganya adalah satu, yang menjadikan kesaksian satu manusia. Itu 3 ayat tuh, 7, 8, 9. Itu konteksnya, nggak ada Tritunggal di sini. Nah, tapi kenapa begitu sekarang? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia. Abang paham nggak di mana? Di mana? Ini bukan pergeseran, bukan cuma ditambah, tapi ada penginsertan teolog di sini. Ini satu. Habis itu kalau kita lihat bang, ini dari Bapak Gereja namanya David W. Daniels. Dia yang punya buku Answer of the Bible, Versions Questions. Rupanya kalau kita telusurin, jadi di tahun 200 bang, Tertullian abang tahu dong siapa? Bapak Tritunggal. Ya, Bapak Tritunggal menulis 3 dalam 1. Habis itu di tahun 250 Sir Piran Carnage ditambah lagi ayat ini, dan lagi Bapak dan Hantu Suci. Habis itu di tahun 350 Presilians nge-revert. Habis itu di tahun 350 Athanasius menambahkan. Di tahun 398 Saint Augustine ini menambahkan lagi. Di tahun 415 tahun 450 ke 530 ada 3 versi, 3 ayat ini. Habis itu di tahun 500, 550 sampai tahun 1600. Ini kalau kita lihat nih bang, versinya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kali nih ayat berubah. Dan ini original teks saya nggak ngomongin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Nah sampai di sini ada Bapak Gereja lagi yang namanya Daniel B. Wallace. Dia New Testament graduate dan segala macam. Dia justru menjelaskan bahwa dia bilang bahwa ini manuskripnya nggak ada sampai abad 16. Dia bilang bahwa manuskripnya ini nggak ada sampai abad 16. Nah, di mana tuh kitab ayat sucinya tuh yang mana tuh? Bisa bisa dikabarin nggak? Ya betul ya. Jadi sampai abad ke-16 ya. Tapi kemudian di periode abad pertengahan itu seperti Codex Montfortianus itu ya kan ya. Kodeks apa? Montfortianus. Ya kan? Oke. Ya tunggu sebentar ya. Ini saya buka. Tunggu sebentar. Morfontianus. Iya, Montfortianus. Nggak pernah dengar. Apa namanya? Morfontianus. Iya. Tunggu bentar ya. Waduh, kodeks baru nih. Montfortianus abad ke-16. Buset. Itu kalau udah abad 16 bukan kalau udah setelah Textus Receptus bukan kodeks lagi namanya, Bang. Kodeks itu yang paling muda itu tahun abad 11 bang. 16 itu udah bukan kodeks lagi. Abad 16 itu udah KJV bang. Tapi ini abad 16 ini disebut kodeks Morfontianus. Ya, Morfontianus. Kodeks. Morfontianus. Waduh, ini oke. Oke, di abad 16, baik. Terus? Ya. Kenapa di situ? Jadi kan sebetulnya Morfontianus itu kan memang abad 16 ya. Memang dia muda, sangat muda itu.
Tapi di situ kan ada muatan itu 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Lalu bagaimana pendapat Anda soal Marfontianus itu? Bang, ini kita di sini kita udah setuju ya bahwa ayat ini nggak ada dari abad 4 ya. Memang nggak ada dari abad tertua. Ah ya sudah. Kalau kita bisa agree di situ, berarti abang udah tahu ya kalau ini bukan kitab suci ya. Ini jelas kitab suci. Bang, kalau saya punya kopi habis itu ditetesin, kalau abang punya kopi habis itu saya tetesin racun, kira-kira abang masih mau minum nggak bang? Ketika ada 3 kesaksian gitu ya, itu pun tidak bertentangan dengan teologi yang lain, ayat yang lain loh, Bang Jip. Yang mana? Contohnya ini. Yohanes 28:5 ini 19, ya kan? Baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan ada 3 pribadi di situ. Dan itu pun tidak bertentangan dengan teologi kan? 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 kesaksian. Kan nggak bertentangan kan dengan ajaran Kristus. Yohanes berapa tadi? Itu paling mudah kan? Kan itu logikanya kan? Yohanes berapa tadi bang? Yohanes 19? Enggak, bukan. Matius. Yohanes 28 ayat 18 sampai 20. Ya, itu dia. Kan tidak bertentangan dengan teologi yang lain. Kalaupun itu lebih mudah, kalaupun Anda bilang itu bukan kitab suci, kalaupun itu bukan kitab suci, maka itu harus bertentangan dengan teologi ayat yang lain. Oke, saya mesti rubuhin ini dulu. Izin ya, di sini ada Bang Ferry, Bunda Nora. Lanjut. Izin sebentar boleh? Saya mau Lanjut, angkat lanjut. kasus. Boleh ya? Ya, silakan Bang Jim. Lanjut. Kasur, mengangkat kasur. Apa? Angkat kasus. 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 Lanjut, Bang. Lanjut. Oke. Ini saya buka aja satu-satu. Gimana abang mendasarkan teologi dengan hal yang seperti ini? Kita buka. Abang tahu soal penyaliban kan? Pasti tahu dong. Ya dong. Harus. Nah, ini kalau saya buka bang, bentar ya. Bentar, berantakan nih komputer gue. Kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini abang kalau mau melakukan ini mesti jelas nih. Nih. Nah, di sini kita buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab langsung, tapi ada dalam satu kasus. Di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus, di sini kebangkitan Yesus. Kita mau lihat nih, kita BAP nih 4-4 sekarang. Sekali-sekali. Menurut Matius, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 2 orang yang datang ya. Maka terjadilah gempa bumi hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Malaikat turun, habis itu gempa, dia geser batunya, dia duduk di atas batu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih, bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, ada penjaga. Seperti orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan tidak ada lagi di sini, sebab dia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring." Diajak ke dalam. Ya, itu kesaksian Matius. Keren. Kita ke Markus sekarang. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Kobus, serta Salome. Lah, bertiga nih. Betul, ada 3. Ada 3 kalau untuk perspektif si siapa itu? Markus ya. Nah,
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lah, di sini kesaksiannya ngelihat malaikat gulingin. Sekarang di sini mereka nanya, siapa yang gulingin pintu kubur ya? Ini udah lain nih. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, berarti mereka nggak ngelihat malaikat yang gulingin dan nggak ada penjaga. Di situ diceritain digulingin sama malaikat. Habis itu malaikatnya duduk di atas batu. Tetapi ia melihat dari dekat, tampaklah batu yang ini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, nggak ketemu malaikat di luar. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, malaikatnya di dalam. Ini di sini. Wah, ini berdua aja udah berantem nih. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi muda itu berkata dan habis itu malaikatnya ngomong, cakep, lo berdua ribut dulu deh. Kita ke Lukas dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Nah, ini dia setuju nih sama yang ini. Nggak ada malaikat, malaikatnya nggak turun, nggak geser batu, nggak ada penjaga. Mereka mendapati setelah mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri termengu-mengu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Lah, 2 malaikatnya di dalam. Oke, saya paham ini. Anda mau... Tunggu bentar. Habis itu kita ke Yohanes. Ya, silakan. Nih. Silakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Nah, datangnya sendirian nih sekarang. Melihat batu telah diambil dari kubur, ia berlari-lari mendapatkan Simon. Lah, dia nggak masuk. Dia nyari Simon Petrus Di luar. Nah, kesaksian 4 ini, yang mana yang abang percaya, bang? Karena nggak ada satupun yang pas. Nanti abang respon dulu, baru saya bantah respon abang. Yang pertama itu kayak ada penyisipan cerita si manis dari jembatan Ancol, mirip-mirip itu jadinya. Ada tambahan cerita kan. Gimana, Bang Michael? Silakan Bang Michael, ditanggapi dulu biar enak kita. Ya, betul. Saya ingin bertanya, ya, tapi Anda mungkin nanti jawab ya setelah saya selesai. Terkait kesaksian ya, yang namanya kesaksian itu memang dari perspektif penulis ya, itu sudut pandangnya memang beda-beda. Ada yang mengatakan itu bersama dengan Salome. Ya, Salome itu siapa kita juga nggak tahu asal-usulnya bagaimana. Kemudian terkait kubur kosong, ada yang mengatakan bahwa malaikat turun kemudian menggulingkan batunya. Tapi ada juga 2 yang tidak mengatakan bahwa itu siapa yang 3. tiba-tiba batu itu terguling gitu. 3. Markus, Lukas, Yohanes bilang nggak ada malaikat di situ. Ya, betul. Tapi terkait kesalahan ini, lalu logikanya kenapa kami sarjana Kristen baik sejak dahulu, sejak dari zaman Origen ya kan, itu membiarkan seolah-olah ini bertentangan gitu. Pertentangan ini dibiarkan gitu dan tidak dirubah sama sekali. Kita bisa aja kan, zaman Origen itu kita rubah aja naskahnya biar sama semua gitu. Tapi kan ini originalnya kan tidak diotak-atik gitu. Bahwa oke, itu memang kesaksian gitu, berbeda-beda gitu. Orang itu menelaah suatu informasi itu memang berbeda-beda, nggak semuanya sama. Tapi kesimpulan dari yang terkait dengan kubur itu terbuka. Kan itu kan logikanya kan. Lalu yang kedua pertanyaan saya adalah, apakah ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa ini bertentangan dengan Yesus mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan ada 3.
Apakah ini terkait dengan itu gitu? Terkait. Dan Anda akan memframing saya ketika ini bertentangan 4 kitab Injil ini. Ya, saya terkaitnya di mana? Nah, di sini Bang. Saya mesti tunjukin ya. Tadi yang kita baca kan Matius 28, Markus 16, Lukas 24 dan Yohanes 20, betul nggak? Nah, ternyata begitu saya cek di original teksnya, Markus 16 ini cuma 8 ayat. Begitu kita buka Kodeks Sinaiticus, Markus 16, ini ayatnya cuma sampai 8. Nih, kalau saya klik ini, nah ini, cuma sampai 8. Nah, ayat yang ini datangnya dari mana nih? Karena di original teksnya nggak ada. Markus 16 ya. Ya. Nah, di sini ditulis lagi di catatannya, catatan terakhirnya. Itu Markus 16 ayat berapa? Yang itu yang nggak ada kata Anda? 9 ke 20 nggak ada. 9 ke 20. Sebentar. Dan di sini dibilang Markus 16 9 ke 20 tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Makanya saya begitu cek ke Sinaiticus memang nggak ada. Nah, jadi maksud saya gini Bang, jangan sibuk nanti Abang pelajarin setelah kita selesai ngomong aja. Tapi gini poin saya Bang, ini poin saya. Berarti 300 tahun pertama, 400 tahun pertama, Markus ini nggak menyaksikan, nggak mengaku dan nggak menulis soal kebangkitan Yesus. Kita bisa setuju di situ nggak? Gimana Bang Jip? Itu yang tadi saya bilang. Jangan sibuk nyari dulu, nanti aja. Nanti setelah kita ngomong kayak gini, kalau ada omongan saya yang salah, Abang bisa datang naik next live saya, Abang bisa bilang saya penipu. Tapi kita bisa di sini kita bisa tarik garis Bang. Berarti 400 tahun pertama Markus ini nggak menyatakan kalau Yesus itu bangkit. Kita bisa setuju di situ nggak? 400 tahun pertama artinya itu belum ditemukan. Ya kan? Belum ditulis Bang, belum ditulis Abangku. Bukan ditemukan. Bukannya ditemukan ya? Enggak dong, ditulis. Ini original teks Bang. Original teks itu. Ini original teks di tahun 325 Bang. Di abad keempat. Ayat ini belum ada. Nah, Markus 16 9 ke 20 itu belum ada. Sinaiticus atau Vatikanus itu? Sinaiticus dan Vatikanus juga nggak ada. Sinaiticus ya. Sinaiticus dan Vatikanus sudah nggak ada. Nah, bukan maksud saya, dan di sini dibilang kok Abangku, di sini dibilang tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Berarti di naskah-naskah selanjutnya ada, betul nggak? Betul. Nah, saya berkata jujur. Oke, iya betul. Tapi gini Bang, yang Abang mesti paham, berarti 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus. Kita setuju ya? Ya betul. Kan belum ada. Oke. Berarti saya tahu dari mana yang 3 ini nggak ditambahin 200 atau 300 tahun setelahnya. Bahkan yang termuda pun tidak bertentangan dengan teologi. Yang abad 16 Bukan. Ini soal kebangkitan. Saya udah nggak ngomongin soal teologi lagi. Ini soal kebangkitan. Dari 4 orang aja, salah satu dari mereka sebelum 400 tahun pertama tidak menceritakan soal kebangkitan. Iya betul. Nah, jadi saya tahu dari mana yang 3 ini memang benar dari abad 1. Bang Michael fokus pada data awal, informasi awal yang bisa didapatkan paling tuanya Bang, bukan masalah yang ada di pengajaran nggak bertentangan ya, jangan di situ. Data tertuanya itu nggak ada gitu Bang. Ya memang nggak ada. Mungkin bisa aja itu penemuan pertama. Yang pertama tadi jujur gitu dengan hal itu gitu. Memang tidak ada kodeks tertua itu tidak tertulis sebelumnya. Artinya yang Anda katakan tadi 400 sebelum itu belum ditemukan ayat itu. Bentar ya. Iya. Jadi 400 tahun pertama Markus tidak menceritakan soal kebangkitan Yesus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kodeks Sinaiticus yang Anda katakan itu tidak ada. Tapi kemudian ditemukan. Itu loh ya. Ya. Nah, begini Bang, mungkin mereka ini kan tidak sama waktu masa itu ditemukan yang pertama dengan yang kedua, maka itu sangat berbeda pendapat. Hah?
Yang pertama tadi, yang pertama dia tidak sama dengan yang kedua. Mungkin tahun 2020, mungkin yang tahun kedua 2026. Jadi nggak sama semua ceritanya begitu, Bang. Iya, oke, saya analogikan rendah aja ya. Ini analogi yang gampang aja, abangku. Iya. Di abad keempat, ini Bible ada 3 lembar. Iya. Di abad ke-7, di Bible ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa lembar, Bang? 3. 2 dong. 2 ya. Di abad keempat ada 3 lembar. Di abad ke-7 ada 5 lembar. Kira-kira ditambah berapa tuh, Bang? Ditambah 2 lembar dong. Oh iya, terus. Berarti kita menyangsikan, kita mempertanyakan ini 2 lembar dari mana? Itu Markus 16 ya? Ya, Markus 16 9 ke 20. 9 ke 20. Bang Bukannya Jibril, akun saya ditombak ada dulu bang. juga ya di Bantu dulu Vatikan teman-teman sampai bang. keempat ya, sama Sinaiticus. Kemudian Alexandrinus. Alexandrianus itu udah abad ke-5, Bang. Enggak ada itu semua, enggak ada itu semua. Adanya di Bezae, Bang. Kodeks Vatikanus kan 16 Vatikanus nggak ada, Vatikanus nggak ada, Sinaiticus nggak ada, adanya di Bezae ya, Bangku. Iya, betul. Bizair kan? Bizair abad Ya, ke-5 Bezae. ke-6 kan? 5 ke 6, 5 Iya, ujung. ke-6. Iya. Bukan, maksud saya abang paham nggak? Ini bukan soal kita nemuin ayat, Bang. Masalahnya, kalau contoh nih, analogi yang rendah lagi. Soekarno menulis proklamasi. Isinya kita semua tahu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, dan seterusnya. Itu cuma 4 baris. Tapi tiba-tiba 70 tahun setelah kemerdekaan, ini proklamasi jadi 3 lembar, Bang. Apakah kita masih mengimani ini 3 lembar tulisan Soekarno? Artinya kita perlu melihat isinya. Loh, Coba kita lihat isinya ya. waduh. Kita perlu melihat isinya berarti. 16:9 itu dimulai dari setelah Yesus bangkit pagi-pagi. Iya, ya kita perlu melihat isinya kan. Bentar ya. Minus 19. Bang Jib, sehat Bang Jibril. Yuk, sehat, alhamdulillah. Akun saya 22 ke Bennett bang. Nggak ini lagi dengan ini. Tungkat ya tuh tadi pagi. Astagfirullah. Tuh. Akhi Zulkifli, Assalamualaikum semuanya. Yuk. Ya, Waalaikumsalam. Ya bang, lanjut. Waalaikumsalam. Saya follow teman-temannya tuh. Pembujuk nih. Gimana? Gimana Michael? Bentar ya. Ini Merah lah kalau Michael cek merah. dulu. Lagi cari datanya tuh. Bang Jibril, itu setahu Saya dari Saya tadi perlu memang melihat tidak isinya. saya tidak mau membahas ini karena kena juga nanti Kristennya. Kira kena juga kan? Tambahan 2 lembar itu dulu kau cari Michael. Demi kecerdasan, nggak apa-apa tuh. Iya. Memang ranah saya di sini memang saya akui saya tidak ada. Makanya saya share tadi ke Bang Jibril. Siapa? Saya akui aja ranah saya ke sini nggak ada. Share-nya bukan share TikTok lagi, share WhatsApp lagi. Jadi kayak Pribadi. udah Abang nggak bisa panggilan. di-share karena akun Siap. abang tuh privat. Siap, Bang siap, Jibril benar. siap, Benar. siap, salah. Siap. Jadi Ini tadi lebih bagus. kita kan Lebih bahas Markus 16-19 ya. Iya. Apakah ini bertentangan dengan yang lain gitu? Bukan soal bertentangan, Bang. Bukan satu. Bang, bukan soal bertentangan. Tunggu, dengerin saya dulu. Oke. Lukas 24, 50 dan 51. Yesus membawa para murid ke dekat Betania, memberkati mereka dan terangkat ke surga. Kemudian Markus 16 ayat 19, Yesus terangkat ke surga.
Bang Michael, Bandingkan ini kalau dengan misal, Lukas 20, Bang Michael, 24, kalau misalnya sumber 50 dan awalnya nggak 51. ada, sumber berikutnya kan bisa aja dibuat lagi untuk membuat itu seolah-olah ada, gitu Bang. Oh ya, Jangan itu ambil premisme itu. jangan ambil hal yang kira-kira baru dibikin untuk menguatkan yang sudah harusnya ada di sebelumnya. Jangan, itu bisa aja Bang kalau dibuat sebagai decoy ya. Mana itu Jadinya. itunya? Karena kan memang begitu, sering terjadi sejarah itu seperti itu. Catatan awal itu diubah dengan membuat tulisan yang baru seperti dikatakan Bang Jibril tadi. Oh iya, tapi proklamasi kalau- yang cuma 5 baris Ya, bisa betul. jadi 3 lembar Bang. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan dirubah-rubah, bisa saja yang tadi Bang Jibril paparkan terkait Injil 4 Yohanes, terkait kesaksian tentang kubur itu bisa aja mereka samain kan? Kan logikanya kan gitu kan? Tapi justru mereka membiarkan itu dan itu tetap di situ. Seolah-olah itu bertentangan. Bukan Padahal itu memang poinnya. kesaksian Ya Allah itu ya dasarnya Rabbi. seperti itu kan? Oke, udah Bang. Ya, Dari silakan, tadi silakan. poin pertama Bangku. Ingat Lukas 24, 50, 51 itu bertentangan nggak dengan Markus 16, 19? Poin pertama Bangku, dari Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20, kesaksian mereka nggak ada yang seragam. Memang. Satu, nggak ada yang seragam. Memang. Satu. Kedua, rupanya kita ketemukan di Markus 16 ayat 9 ke 20 itu sebenarnya di abad keempat itu tidak ada. Adanya di abad kelima. Berarti ini sama aja kita lagi nangkep tangan. Abang paham nggak nangkep tangan? Ya, Jadi ini kitab lagi ditambal sulam. Di abad keempat kita punya kopi originalnya, rupanya nggak sesuai dengan yang sekarang kita pegang. Jadi ini ketangkep tangan, nih Bible lagi ditambal sulam, kelihatan bolongnya dari mana dan kelihatan dia ngambilnya dari mana. Nah, apakah ini yang abang imani sebagai kitab suci? Karena jujur Bang, kalau kopi saya udah ditetesin 1 tetes racun, 1 gelas saya nggak minum Bang. Sementara di sebelah ada kitab yang 14 abad terjaga, ratusan juta penghafalnya, yang menerima wahyu umi, tidak bisa ngarang-ngarang, dia nggak bisa nulis-nulis. betul. Nggak bisa baca-baca kitab-kitab yang berbahasa Yunani, Greek-Koine, Hebrew dan seterusnya. Oke, saya punya narasi lain, Bang Jibril. Silakan. Jadi gini ya. Jadi isinya itu kan Markus 19 itu kan Yesus terangkat ke surga. Lalu kemudian yang tadi saya katakan kita bandingkan dengan Lukas 24, 50 dan 51. Itu ayat ditemukan di manuskrip kuno. Codex Sinaiticus dan Alexandrinus, Codex Vaticanus. Lalu kalau dikatakan misalkan ya, ini ayat sisipan ini, Markus 16-19. Kalaupun ini ayat sisipan, kenapa itu tidak bertentangan dengan Lukas 24 yang datangnya lebih Ya tua? Allah, oke. Codex Sinaiticus abad keempat, Alexandrinus abad kelima, dan Codex Vaticanus abad keempat. Oke, berarti abang nggak paham sampai sini. Kan itu kan sama kan, itu Yesus terangkat ke Oke, surga. paham. Lukas itu 24. Berarti abang nggak paham sampai sekarang, sampai yang sebenarnya ini dari awal yang saya pas menceritakan soal 1 Yohanes 5:7. Di tahun 250 Tertullian menambahkan. Habis itu di tahun 350 ke 398 Aurelius Agustin menambahkan. Abang paham nggak di sini? Jadi penulis tambahan ini itu menulisnya untuk menekan atau untuk memasukkan doktrin mereka. Abang paham nggak? Masukkan doktrin. Aurelius Agustin, abang tahu siapa? Aurelius Agustinus. Nah, dia penerus Tertullian. Abang tahu Tertullian siapa? Bapak Tritunggal. Gereja awal. Bapak Tritunggal. Ya. Dia masuk di Kristen umur 55. Sebelum dia masuk Kristen, dia agamanya Capitolin Triad. Capitolin Triad itu tuhannya Jupiter, Juno, Minerva. Ya, itu abad kedua. 3.
Ke abad kedua, betul. Nah, jadi ini pemasukan doktrin dari pagan Yunani ini kelihatan jelas loh, Bang. Oke, jadi kalau Ini kurang videonya mereka lagi nambahin aja sebenarnya. Juno dan lain sebagainya itu kepercayaan orang ini orang Yunani. Oke. Tapi sekarang gini, abad kedua itu masa Tertulian. Kemudian abad pertama dan sebelumnya itu masa Kristus. Tapi Kristus mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19, Abangku, baptisma mereka dalam nama Bapa, Anak, Ini abangku. Bang Mikael. Oke, abangku. Bang, ini. Abang bilang kan, di abad 1 zaman Kristus. Abad 1 itu nggak ada manuskrip satu pun, Bang. Satu lembar pun nggak ada Bible, Bang. memang itu sudah ada abad keempat itu. Bukan yang abang bilang zaman abad 1 itu zaman Kristus. Satu lembar pun nggak ada Bible, Bang. Perjanjian baru. Satu lembar pun. Jangankan satu lembar, satu ayat pun nggak ada. Tertulis nggak ada yang tertulis, yang ada gospel. Satu huruf pun nggak ada Bang Jibril. Satu huruf pun nggak ada. Nggak ada yang tertulis, yang ada hanya gospel, penyampaian. Ya nggak salah Anda katakan itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kitab suci ini yang sebenarnya nulis siapa, Bang? Yang nulis Yang abang imani kan Yohanes, Lukas, Markus. manusia, gitu kan. Kan ini kan pesan untuk manusia kan, artinya kita Ya, begini jawabannya Bang Mikael. untuk Nah, gimana tuh? menyampaikan. Gimana tuh jawaban? Begini jawabannya Bang. Gimana tuh coba? Nah, itu abang Gimana caranya wahyu itu nggak sampai kepada manusia kalau yang nggak melalui manusia? dengar dulu Bang Mikael. Itu semua tadi yang berbeda-beda. Itu bukan dalam arti harus sama penemuannya atau ceritanya. Itu kan hasilnya yang dilihat dari apa kata-kata mereka itu sama atau tidak. Nggak nyambung. Tidak, kan kita udah cocokin tadi. Tujuan dari ayat itu kan sama, cuman mereka menemukan itu atau menulis berbeda-beda, cuman hasilnya satu. Pak, Cerita- kalau ada kecelakaan di tol, Pak, ada kecelakaan di tol, yang satu bilang 16 mobil, yang satu bilang 2 mobil, yang satu bilang 200 orang meninggal, yang satu bilang 2 truk. Saya justru nggak yakin ini bener nggak kecelakaan. Kok saksinya penipu semua? Makanya di situ diambil posisi positifnya. Tapi mana Bapak yang benar, positifnya yang penting kecelakaan gitu. iya, mana yang baik Nah, di situ loh, iya yang- bener lagi yang penting kecelakaan. Kacau gitu Bang. Jadi bukan yang kesalahan menulisnya atau kesalahan kekurangan orang di vonis itunya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abangku. Boleh bantu menjawab kesusahan dari Bang Mikael? Boleh? Silakan. Ya. Gini, Ajar Bang mengerti. Elhia dan Bang Mikael. Halo Bang. Iya. Halo Bang. Saya memang Muslim, tapi saya mempelajari kitab-kitab Anda Bang. Saya bantu jawab ya Bagus, Bang Mikael ya. Iya, saya bantu jawab. Jadi gini, Mantap. jawabannya adalah imani saja Bang Jibril. Itu jawabannya Bang Jibril. Mantap. Simple ya Bang Adi ya. Nah, mantap. Jawaban yang paling singkat daripada terlalu malu gitu loh. Itu jawaban paling bagus. Lanjut Bang Jibril. Mohon maaf. Mantap. Kalau kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Kan dibilangin juga. Itu kalau udah soal iman kayak gitu saya nggak bisa sentuh lagi. Tuh. Ya, kan Betul itu jawaban tadi saya kan. tujuannya, kan. Itu tadi tujuannya kan. Sandal jepit pun kok terbang kok diimanin aja ya. Gimana mau dilawan Bang Jibril? Iya, insya Allah ente nyembah gantungan kunci nggak ada masalah. Mau gimana? Anda mau gimana? Gini loh, Bang Mikael, saya ini tahu kelemahannya Bang Jibril gitu loh. Bang Jibril ketika dijawab imani saja selesai masalah semuanya, betul nggak Bang? Betul. Betul udah. Anda mundur angkat tangan. Udah kalau soal iman Selesai. Itu jawaban terbaik. Minta tolong Bang Jibril bantu apa akun saya yang ketiga nih biar bisa buka koma lagi Bang. siap. Cuman masalahnya Bang Elhia tadi mengatakan bahwasanya isinya sama, padahal jelas tertulis ya. Ada yang menyatakan ada terlihat di malaikat dengan wajah yang menakutkan. Tapi yang lain, yang 3 lain tidak menyebutkan itu. Berarti kan beda isinya Bang. ada gempa bumi.
Ada gempa bumi. Ada penjaga, yang 3 nggak lihat. Yang satu lagi bilang 2 malaikatnya di dalam. Yang satu lagi bilang yang satu di dalam. Yang satu lagi bilang gue panggil temen. Yang ku maksud tadi, Satu lagi yang bilang nggak ngelihat mencari siapa. Iya, Kan iya, beda. ya iya. Kalau yang di Yohanes lebih uniknya lagi, Yesus menampakkan diri itu langsung di belakangnya Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena mengira itu tukang kebun, penjaga taman. itu pas ketemu sama di situ, yang lainnya berbeda. Iya, begini. Apakah pada waktu Yesus bangkit berbeda wajah? Ya bisa aja, namanya dia yang berkuasa. Oh, bisa aja. Capek lah kan Orho. Iya dong, Itulah bisa aja keislamannya. betul. Saya mendukung Bang Elhia. Bang Elhia, saya ini adalah mempelajari Bible sudah kurang lebih 300 tahun. Ya saya tahu gitu loh Bang Elhia. Ya bisa aja betul. Saya sepakat dengan Bang Elhia. Saya dukung ya teman-teman muslim. Saya dukung Bang Elhia. Bisa aja betul. Orang Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan aja bisa, apalagi cuma menjadi gitu. Iya juga sih Bang Ardi. Jadi kok salah jepit terbang, yain aja Bang Ardi. Enggak. Karena kok Ini maaf, saya mesti tusuk lagi soal teologinya nih, Bang Michael. Iya, Bang Michael. Udah Monitor. minum air Ya, putih dulu. silakan Bang. Jibril. Oke, jadi gini, kalau udah kayak gini Bang, kalau saya udah tunjukin dari Yohanes, Markus, Lukas dan seterusnya itu berbeda-beda dan ditambah-tambah oleh manusia, klaim keimanan Abang kan kitab ini ditulis dan diilhami oleh Roh Kudus, betul nggak Bang? Ya betul. Berarti Roh Kudusnya ini inkonsisten ya, nggak konsisten ya? Inkonsisten. Tapi itu kan tidak. Dia ngajarin Markus nulis ini, dia ngajarin Lukas nulis ini, dia ngajarin si John nulis ini, dia ngajarin si Matius nulis ini. Ini gimana nih? Lihat sikon jawabannya gitu aja susah Bang Mikael. Merancu pada kesimpulan apa gitu loh. Keempat kitab sinoptik ini mengatakan bahwa itu kubur terbuka gitu. Kan itu kan kesimpulannya kan. Kalaupun itu ada perbedaan orang gitu. Orangnya ada 3, yang mengatakan itu cuma 1, kemudian yang lain mengatakan itu cuma 2. Ada yang mengatakan Itu salah kalau sinoptik 4 Bang. Sinoptik itu bukan 4, 3. Dirubah oleh Yang sinoptik 3 Bang, bukan 4. Salah itu. ya sorry ya. Tapi itu tidak dirubah oleh mereka gitu. Oh ya, ini kita bisa aja kita buat sama gitu kan. Kan itu aja logika mudahnya, kan kita bisa aja kan korek dengan sama gitu supaya jadi sama Bang Michael, gitu. Bang Michael tahu nggak Bang kenapa itu bisa sebenarnya terus beda? Sebenar-benarnya gitu. Kenapa? Karena yang dituliskan pertama itu di yang lain belum ada. Kemudian baru dituliskan yang kedua itu oleh yang berbeda. Di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, Bang. Bukan Beda-beda masalah. itu Bang Michael kalau tahu sejarahnya ya. Bang Michael tahu nggak sampai tunggu sebentar. Bang Michael tahu nggak sampai abad 16 ini nggak kebuka Bang? Bang Michael tahu nggak itu? Yang Markus 16 tadi. Bukan. Abang tahu nggak? Bible itu baru ditranslate ke dalam bahasa Latin, Inggris dan segala macam itu di abad ke-16. Begitu Martir Luther. Ya lalu. Sebelum itu Ortodoks menutupi kitab ini, Bang. Kitab ini nggak boleh loh dibaca awam. Abang tahu nggak ini? Enggak Paman. Betul itu datanya. Betul itu. Maksudnya tidak boleh dibaca oleh jemaat begitu, hanya Iya, khusus orang. datanya di mana itu? Katolik. Sampai sekarang Katolik nggak boleh loh. Ya, silakan. Iya betul itu pas itu memang pas itu. Betul, dia yang orang Kristen aja udah setuju. Katolik aja sampai sekarang nggak boleh loh. Setelah protes baru ada tercemar berita. Betul. itu aturan Katolik mengenai maksudnya saya apokrifanya Bible itu Bang. Datanya gitu loh Bang Jip. Oke.
Kenapa itu bisa sampai terjadi seperti itu? Kenapa tidak dibebaskan untuk memahami semua isi Alkitab itu? Karena jemaat juga nanti bertantangan, makanya itu tidak boleh dibongkar. Makanya setelah protes maka itu tersiar itu. Karena tidak semua manusia itu bisa menjadi pembawa firman, hanya karena orang yang punya firman nggak jujur Bang Elia. Bang Elia harus dia Bang Elia, kalau Bang Elia, pertanyaannya kalau ini tentang wahyu firman Tuhan, kenapa penyampaiannya nggak jujur Bang? Nggak dibuka secara terbuka. Takut jemaatnya nanya lagi Bonjo, nanti nggak ada perpuluhannya. Dimaksud di situ Bang, supaya jemaat itu jangan asal-asal atau hanya tahu saja, begitu maksudnya. Ini Bang Michael Karena datanya. tidak semua orang terpilih. Ini datanya dari Britannica saya ambil ya. Ini udah di fact check dan segala macam. KJV ini nah ini succeeded to imposing the high degree of uniformity upon the Church of England. Protestantism was reinstalled the office religion of England di Mary 1 baru pertama Bible pertama yang boleh dibaca oleh semua orang. Jadi sebelum itu, ini nggak ada yang tahu nih isi Bible segininya, Bang. Abang paham nggak? Bang Michael? Yes. Sama juga itu Bang di tempat lain Bang, ada isi ayat-ayat gitu, nggak boleh diketahui semua jemaat, hanya orang tertentu. Sama nih itu Bang. Ya sudah jelas kan berarti. Mana Bang? Di mana maksudnya itu? Bang Jibril, teman-teman, aku izin turun dulu ya, ada keperluan sebentar. Yuk, Siap. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.